Lia Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis dan perusahaan lingkungan. Nah, yang pertama adalah definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut bersifat saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Hasil dari serapan tersebut akhirnya membentuk suatu model lingkungan yang bersifat mengapresiasi setiap perubahan secara sistematis dan bertahap. Nah, permasalahan lingkungan saat ini tidak hanya harus dilihat secara sederhana, namun harus dianalisis secara serius. Berbagai jangka pendek dan jangka panjang akibat dari perusahaan lingkungan telah membahayakan kondisi dan stabilitas tata kehidupan. Dan itu tidak terkecuali bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang berhubungan. Ada biaya sosial atau cost sosial yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan dalam menciptakan terbentuknya tata kondisi lingkungan atau environment sesuai dengan yang diharapkan bersama. Yang akan dikaji dan dibahas di sini adalah menyangkut dengan resiko lingkungan yang timbul dan selanjutnya telah membawa pihak perusahaan terlibat secara serius untuk terlibat dalam usaha menyelesaikan persoalan lingkungan. Kemudian, perusahaan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusahaan lingkungan tersebut. Para pebisnis memiliki egoisme tinggi untuk mengejar keuntungan. Karena dengan perolehan keuntungan yang didapat, ia mampu mengalokasikan itu semua sebagai cadangan, serta dapat dipakai sebagai dana investasi pengembangan bisnis. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi realita, yaitu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kategori bisnis yang dibangun memiliki pengaruh kecil, sedang, besar pada dampak perusahaan lingkungan. Pabrik kimia dengan buang limbah pabrik telah mencemari lingkungan dalam bentuk air, tanah, atau air sungai. Perusahaan telekomunikasi dengan pancaran radiasi sinyal yang dihasilkan mampu menyebabkan efek pada kesehatan. Peraturan yang berhubungan dengan penegakan aturan agar pihak manajemen perusahaan memperhatikan setiap efek dari bisnis yang dijalankan sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Suatu dari kalangan LSM dan lembaga kepedulian lainnya baik di tingkat nasional dan internasional belum mampu mengubah konsep bisnis yang bersifat ramah lingkungan. Ditambah dengan timbulnya persoalan baru yang membangun bisnis dengan konsep efisiensi, efektivitas yang tinggi. Sementara jika perusahaan harus bersikap ramah lingkungan, ini menyebabkan perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan bisnis yang berbasis ramah lingkungan. Persoalan lingkungan pada saat ini sama pentingnya dalam persoalan HAM atau hak asasi manusia. Penghancuran lingkungan artinya mampu merusak hak lingkungan sebagai bagian pranata pendukung kehidupan manusia. Dengan begitu, hukuman bagi perusakan lingkungan harusnya sama beratnya dengan hukuman terhadap pelanggar HAM. Hukuman harus mampu ditegakkan dengan penegakan hukum yang kuat serta sungguh-sungguh. Bisnis akan berjalan dengan berdasarkan konsep yang beretika. Pelanggaran etika dalam bidang bisnis seperti perusakan lingkungan hidup dilihat sebagai bentuk lemahnya roda hukum yang berjalan di suatu negara. Penegakan hukum untuk mewujudkan bisnis yang peduli pada lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan sebagian pihak atau segolongan orang saja. Definisi risiko lingkungan.
Resiko lingkungan atau environmental risk adalah resiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan disengaja atau terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan. Ekspansi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penambahan produk, penciptaan produk baru, eksplorasi tambang, dan lain sebagainya, di mana semua ini telah menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kerugian tersebut dapat diukur dalam bentuk finansial atau non-finansial. Penghancuran pada lingkungan yang dilakukan tanpa sengaja bersifat di luar dari perkiraan yang diperkirakan, seperti timbulnya perusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, pembentukan budaya baru yang menghilangkan atau telah menipiskan peran tradisi yang berlaku selama ini, dan lain sebagainya. Contohnya pada saat berdiri dan beroperasi perusahaan multinasional di suatu daerah, dan tata kehidupan yang berlaku di perusahaan multinasional tersebut telah memberi contoh secara tidak langsung kepada masyarakat sekitar, seperti acara menyambut tahun baru yang dilakukan dengan pesta pora dan berbagai seremoni lainnya, yang selama ini tradisi seperti itu tidak diterapkan di suatu masyarakat. Maka kemudian ada berbagai generasi muda sekitar perusahaan yang mencontoh dan menerapkan dalam tata pergaulan masyarakat di kampungnya, sehingga ini bisa menimbulkan dampak pergeseran budaya masyarakat. Ketika perusahaan ada melakukan pelanggaran dalam bentuk membuang limbah pabrik atau pembangunan komplek perumahan, karyawan yang berakibat pada pembongkaran kuburan atau makam atau sementara makam tersebut sangat dihormati masyarakat, atau pembangunan kolam renang berdekatan dengan masjid. Kondisi dan situasi seperti ini menimbulkan sikap protes dari masyarakat sekitar. Namun, pihak perusahaan melakukan gugatan balik ke masyarakat melalui proses pengadilan dengan tindakan menyewa pengacara yang handal dengan bayaran yang mahal. Sementara masyarakat menginginkan penyelesaian perkara ini tidak melalui pengadilan, tapi secara konsep musyawarah dan mufakat, atau mempergunakan pendekatan kearifan lokal. Contoh sederhana seperti ini menjadi bukti kecil dari perusakan tatanan lingkungan. Dengan kata lain, keberadaan sebuah perusahaan multinasional tidak semata mampu memberikan keuntungan dan profit. Ada pergesekan budaya yang dihasilkan, dan itu telah memberi dampak pada pembentukan risiko lingkungan atau environment risk. Bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan perusakan lingkungan, maka ada bentuk risiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari terjadinya environment risk tersebut. Kemudian, apa yang harus dilakukan yaitu pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung, termasuk berbagai aktivitas bisnis yang berhubungan dengan kasus tersebut akan mengalami kendala pengerjaan. Yang kedua, manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO atau Non-Government Organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Tekanan yang dihadapi sejauh pelanggaran yang telah menimbulkan dampak terbentuknya risiko lingkungan tersebut. Yang ketiga, mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaannya juga ikut terlibat dalam risiko lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar
yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. Kemudian industri dan perusahaan lingkungan. Persoalan perusahaan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas yang ruang lingkup bisnisnya telah membawa dampak positif dan negatif pada lingkungan. Pada dampak positif mampu memberi pengaruh bagi usaha, mendorong penciptaan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya terpenuhi. Dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya. Dampak negatif terjadi pada akibat-akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan, seperti pencemaran lingkungan akibat buangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan. Di sini, suatu bisnis khususnya industri memegang peranan besar dalam ikut memberikan dampak tersebut. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusahaan lingkungan, antara lain adalah yang pertama sektor pertambangan atau mining, yang kedua sektor pabrik atau manufacture, yang ketiga sektor minyak dan gas atau oil dan gas, yang keempat sektor perhotelan dan real estate. Keempat sektor ini dianggap memiliki dominasi tinggi dalam mendukung timbulnya pengaruh pada perusahaan lingkungan. Oke, baik, di sini ada bentuk lingkaran, ada 3 lingkaran, dan di lingkaran dalam itu ada pemilik, karyawan, lingkungan fisik, dewan direksi, dan budaya adalah lingkungan internal. Kemudian lingkaran kedua itu ada kompetitor, pembuat aturan, partner strategis, pemasok, dan konsumen. Itu adalah lingkungan tugas. Kemudian di lingkaran ketiga ada dimensi internasional, dimensi politik hukum, dimensi sosial budaya, dimensi ekonomi, dan dimensi teknologi. Itu adalah lingkungan umum. Kemudian lingkungan tugas dan lingkungan umum merupakan lingkungan eksternal. Ya, jadi yang berada di dalam lingkungan tugas dan lingkungan umum itu termasuk ke dalam lingkungan eksternal. Kemudian kita lanjut ke sumber polusi udara. Jadi produksi energi, pengangkutan, konversi, serta rumah tangga, industri, dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyumbang antropogenetik utama pada polusi udara. Bahan-bahan pencemar utama yang penting adalah timbal, partikel halus, karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur dioksida, dan karbon dioksida. Di samping yang disebutkan di atas, beberapa sumber lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber pencemaran polusi udara, yaitu timbal. Timbal adalah salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor, cat, dan sejenisnya, di mana saat ini begitu banyak kendaraan bermotor yang mempergunakan bensin sebagai salah satu sumber bahan bakarnya. Dan hasil buangan bakaran bensin tersebut telah menyebabkan timbulnya timbal. Dan timbal ini mampu memberi pengaruh pada kesehatan, seperti mempengaruhi urat syaraf, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian ada partikel. Partikel yang menyebar di udara menjadi salah satu penyebab pendukung timbulnya polusi di udara. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta menjadi salah satu di mana jumlah partikel memiliki tingkat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Sumber partikel berasal dari emisi bahan bakar seperti buangan dari proses industri, polusi dari pembakaran berbagai sampah, aktivitas rumah tangga dalam bidang memasak, dan berbagai aktivitas home industri lainnya.
Untuk Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang padat dan berbagai aktivitas industri besar dan kecil telah menyebabkan tingkat kepadatan polusi partikel di sana jauh lebih tinggi. Kemudian ada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida merupakan sumber pencemaran yang bersumber dari aktivitas lalu lintas di jalan. Dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang begitu tinggi, maka jumlah NO2 yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Dampak bagi kesehatan juga terjadi, yaitu bisa mengakibatkan kejang-kejang, kesulitan bernafas, bahkan bisa menyebabkan pembengkakan pada paru-paru. Selanjutnya, karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran kendaraan dan hutan yang berlangsung secara tidak sempurna. Jika berada di sebuah pabrik dan terjadi pembakaran dari mesin-mesin pabrik, maka asap yang ditimbulkan tersebut secara terus-menerus dan tidak ada ventilasi udara yang layak. Maka ini bisa berakibat pada kematian karena udara pembakaran yang terhirup dan masuk ke paru-paru di mana lama-kelamaan bisa membentuk ikatan kuat dengan pigmen darah. Para perokok juga dianggap mereka yang menikmati CO. Selanjutnya, hidrokarbon. Hidrokarbon yang mudah menguap atau VHC dengan adanya sinar matahari dapat beraksi dengan NOx untuk signifikan adalah beracun, dan sejumlah lainnya telah terbukti atau dicurigai dapat menyebabkan kanker atau kankerogen. Yang terakhir adalah ozon. Posisi ozon berada di ketinggian 30 km di atas bumi. Fungsi ozon menjadi penting karena ia berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Jika lapisan ozon menipis, maka sinar ultraviolet tersebut akan bisa langsung menyerang bumi. Maka ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama kesehatan kulit. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban kita bersama untuk menjaga udara agar selalu berada dalam ambang batas yang bersih dan layak, termasuk memperhatikan setiap aktivitas bisnis dengan mengedepankan konsep bisnis yang ramah lingkungan. Artinya profit dan continuity usaha menjadi target, namun bukan berarti menghalalkan segala cara. Karena ketika kita memaksa melakukan produktivitas yang begitu tinggi, ada dampak negatif yang akan kita terima. Itu menyangkut cost yang harus ditanggung. Kemudian selanjutnya, solusi dalam menyelesaikan masalah resiko kerusakan lingkungan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menghindari terjadinya resiko lingkungan, yaitu yang pertama, perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan resiko lingkungan atau environment risk. Yang kedua, menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau eco-development. Ini sebagai dikemukakan oleh Emil Salim bahwa maka segala perkembangan sains, ilmu teknologi yang menunjang pembangunan dikuasai oleh semangat dan keperluan menumbuhkan proses eco-development ini. Yang ketiga, dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan, seperti bagaimana melakukan pengendalian polusi udara, pencemaran air, kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sekitar, penyelamatan hutan dan marga satwa, penataan perumahan yang berbasis harmoni dengan alam, dan lain sebagainya. Yang keempat, bagi sebuah perusahaan menempatkan divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environment risk. Yang kelima, pihak lembaga terkait memberi penghargaan dalam bidang lingkungan. Pemberian award lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melihat bagaimana prestasi perusahaan dalam turut menjaga lingkungan. Yang terakhir, menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender penggarapan proyek harus memiliki sertifikat ISO bidang lingkungan dan berbagai persyaratan lain yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, kemudian di sini adalah contoh kasus. Jadi
PT Tekstil Sejahtera Alam adalah sebuah perusahaan tekstil yang telah berdiri selama 12 tahun, berkedudukan di Tangerang, Indonesia. Aktivitas perusahaan selama 10 tahun yang lalu tidak begitu menunjukkan peningkatan profit yang luar biasa. Artinya, produksi perusahaan selama ini dianggap mampu memberi pendapatan profit, namun belum menunjukkan tingkat perolehan pendapatan yang bisa dipakai untuk membiayai ekspansi perusahaan. Contohnya, ketika perusahaan membutuhkan mesin baru dan mobil profesional, maka pihak manajemen memutuskan untuk meminjam ke perbankan untuk menyelesaikan pembayaran dengan mengakumulasi penjualan dan penerimaan profit yang diterima. Dalam 2 tahun terakhir, pihak pemilik perusahaan atau owners sudah mendapatkan manajer baru yang dianggap lebih gesit dan penuh terobosan. Salah satu itu hasil terobosan bisnis adalah perusahaan memiliki kontrak bisnis dengan 20 sekolah dasar untuk memasuk pakaian olahraga. Dan jangka waktu kontrak adalah selama 5 tahun. Kondisi ini jelas sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan karena mereka sebagai penyedia bahan kaos dan selanjutnya tinggal menghubungi rekanan bisnis bidang penjahitan. Bahkan bagi pemilik keuntungan yang diraih akan menjadi dana yang bisa dipakai untuk memperluas pabrik dan berbagai penyediaan sarana dan fasilitas lainnya yang belum tersedia. Bagi para karyawan juga mendapatkan bonus karena perusahaan akan memperoleh untung besar. Namun ada persoalan lain yang harus dihadapi oleh pihak manajemen perusahaan, yaitu tingkat pencemaran air sungai yang selama ini dipakai untuk membuang limbah pabrik, dan beberapa warga yang tinggal di kawasan dekat dengan lokasi PT Tekstil Sejahtera Alam sering mengeluhkan kondisi tersebut, termasuk mereka yang selama ini tergantung pada air sungai untuk dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipakai lagi. Juga mereka dulunya memelihara ikan air tawar yang bersumber air dari sungai juga tidak bisa dilakukan lagi, sehingga otomatis kerugian warga akibat aktivitas pabrik dirasa sekali. Apalagi jika PT Tekstil Sejahtera Alam melakukan peningkatan produksi. Dan PT Tekstil Sejahtera Alam sampai sejauh ini belum memiliki alat yang paling efektif untuk memfilter atau menetralisir pembuangan limbah secara modern. Baik, berdasarkan kasus di atas, maka solusi yang bernilai etika bisnis yang dapat kita berikan ada beberapa hal. Yang pertama, bagi pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus bisa menyediakan alat penetralisir limbah pabrik yang berteknologi modern dan bersifat ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam bisa melakukan pendataan terhadap berbagai bentuk kerusakan yang telah ditimbulkan selama ini, dan itu berakibat kerugian finansial ke masyarakat sekitar. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk mengganti kerugian secara finansial. Dengan kata lain, pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus bisa mengalokasikan sejumlah dana demi membangun citra positif di mata masyarakat. Adapun yang ketiga, menyangkut dengan perubahan konsep manajemen yang telah diterapkan selama ini, yaitu jika dianggap salah maka harus cepatnya dilakukan perubahan. Perubahan itu dibuat dalam rangka keinginan menempatkan perusahaan sebagai perusahaan yang bernilai benefit di konsumen dan masyarakat. Adapun bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah sudah jelas, yaitu perusahaan dalam melaksanakan operasi pabrik tidak mengindahkan nilai-nilai etika bisnis, yaitu menyebabkan terjadinya pencemaran sungai atau persoalan lingkungan, dan lebih jauh telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Adapun bentuk solusi yang harus dilakukan oleh perusahaan, sebaiknya tempat pengolahan limbah pabrik harus dibuat dan perusahaan harus menyediakan anggaran khusus untuk penanganan proses limbah pabrik, baik untuk bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.